Perkenalkan, nama saya Febriana Sonia Sigalingging, NIM D1A020056 dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi aspek kultural masyarakat desa. Yang saya hormati, Ibu Aprolita SP MSI selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Baiklah, yang pertama yaitu kebudayaan. Beberapa pengertian kebudayaan menurut para ahli itu yang pertama, Horton dan Han mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan masyarakat. Yang kedua, Ralph Linton mendefinisikan bahwa kebudayaan diartikan sebagai way of life atau cara hidup suatu masyarakat yang meliputi cara berpikir atau mencipta, way of think, cara mengekspresikan rasa, way of feeling, dan cara berbuat atau berkarya, way of doing. Yang ketiga, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi 1964 mendefinisikan bahwa kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang keempat, E.B. Taylor mendefinisikan bahwa kebudayaan sebagai hal yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat istiadat, kebiasaan, serta kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kelima, Kuncharaningrat 1985 mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan ide-ide, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kesimpulannya yaitu, kebudayaan adalah suatu yang berwujud berupa alat dan berbagai teknologi untuk keperluan hidup manusia, tata nilai dan berbagai aturan tertib sosial untuk menjaga keberlangsungan sistem sosial dan berbagai sisi kehidupan manusia lainnya. Beberapa unsur-unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat. Yang pertama, sistem kepercayaan atau religi. Sistem kepercayaan biasanya tertanam sejak dalam kandungan karena sistem ini lebih lekat pada keturunan dan dipengaruhi oleh faktor nenek moyang. Yang kedua, sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem organisasi ini dijadikan sebagai wadah pengembangan diri setiap manusia dalam berekspresi serta beraspirasi sesuai dengan tujuan bersama yang telah disepakati di dalam organisasi tersebut. Sistem ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia menghadapi kehidupan luar. Ketiga, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan masyarakat desa cenderung lebih rendah, terutama dalam bidang pendidikan dan teknologi, karena masyarakat desa lebih mengutamakan kemampuan tenaga dibandingkan dengan pendidikan, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian masyarakat desa yaitu bertani, beternak, dan menangkap ikan. Sistem ini dipercaya dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa karena potensi daerah yang strategis dan dapat dikelola. Yang kelima yaitu sistem teknologi dan peralatan hidup. Masyarakat desa tidak terlalu mengenal teknologi canggih. Diciptakannya peralatan sederhana oleh masyarakat desa merupakan salah satu tujuan untuk mempermudah pekerjaan mereka. Yang keenam, bahasa. Bahasa merupakan hasil dari budaya yang diciptakan manusia untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan melalui media tulis, lisan, atau isyarat. Yang ketujuh, kesenian. Kesenian merupakan hasil budaya yang diciptakan oleh manusia untuk mengagumi keindahan atau mengutamakan nilai-nilai keindahan dari dalam jiwa manusia yang bisa dinikmati oleh mata dan telinga. Paul Halandis mengemukakan bahwa besar kecilnya pengaruh alam terhadap pola kebudayaan ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu sejauh mana ketergantungan mereka terhadap pertanian, yang kedua yaitu tingkat teknologi mereka, dan yang ketiga yaitu sistem produksi yang diharapkan. Faktor tersebut merupakan faktor determinan sehingga terciptanya kebudayaan tradisional yang amat tergantung kepada pertanian, tingkat teknologinya yang rendah, dan produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua yaitu kebudayaan tradisional masyarakat desa. Kebudayaan tradisional masyarakat desa merupakan
Konsep kebudayaan masyarakat desa yang belum dirasuki oleh penggunaan teknologi modern serta sistem keuangan, namun banyak dipengaruhi oleh lingkungan atau alam dan bergantung pada alam. Menurut Mayor Polak 1966, aspek kultural masyarakat desa adalah analog dengan aspek rohani, sedangkan aspek strukturalnya adalah analog dengan aspek jasmani suatu makhluk. Aspek kultural masyarakat desa terorientasi pada jangkauan mengenai gambaran-gambaran asli masyarakat desa, yaitu masyarakat pertanian. Ciri-cirinya yang pertama yaitu pengembangan adaptasi yang kuat terhadap lingkungan alam. Artinya masyarakat desa sangat terikat terhadap lingkungan dan alam. Yang kedua, rendahnya tingkat inovasi masyarakat. Yang ketiga, masyarakat bersifat organis, mementingkan kesatuan dan rasa kekeluargaan. Yang keempat, pola kebiasaan hidup yang lamban. Yang kelima, terlalu percaya terhadap tahayul. Yang keenam, kebudayaan material masyarakat desa bersahaja. Yang ketujuh, rendahnya kesadaran akan waktu. Yang kedelapan, praktis, jujur, terus terang, dan bersahabat. Yang kesembilan, terciptanya standar moral yang kaku atau tidak ada kompromi. Yang kesepuluh, pemahaman clear cut definition atau pemahaman hitam putih. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.